Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP, korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke, ya. Denny Sumargo akhirnya angkat bicara terkait kisruhnya dengan Farhat Abbas yang kian merembet liar kemana-mana. Seperti diketahui, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 kemarin, Denny Sumargo telah resmi dilaporkan oleh Farhat Abbas atas dugaan diskriminasi dan atau ujaran kebencian. Seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 atau Pasal 156 KUHP. Alih-alih ikut terbakar api amarah, mantan pemain basket nasional itu justru menanggapi laporan Farhat dengan tenang. Pasalnya, Denny merasa kisruh ini sudah berkembang liar, ke arah yang lebih jauh dari pokok permasalahan. Ia pun memberi penjelasan jika dirinya baru akan memberi komentar lebih detail pada waktu yang tepat nanti. Lantas seperti apa reaksi Denny Sumargo terhadap laporan Farhat Abbas? Oh, untuk masalah itu nanti saya akan memberikan respon dan jawaban yang lengkap pada waktunya yang tepat. Jadi untuk sekarang saya hanya bisa ngasih jawaban itu karena saya lihat ini arahnya udah kejauhan. Jadi nanti waktunya tepat, saya akan siapkan waktu buat teman-teman wartawan. Saya akan kasih jawaban dan juga responnya. Cuma intinya sih itu kan hak orang ya. Jadi tanya ke dia aja sih. Saya sebagai seorang merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media. Dengan ucapan perkataan kasar kau cabut, berarti dia mau mengadu domba memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP, korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia gitu loh. Karena saya orang hukum, bapak saya orang hebat mungkin ya. Saya orang begini, ya ampun, kita nih orang kecil bisa dibegitukan gitu. Oke, ya oke. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Nggak ada, saya nggak ada keinginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya gampang mau minta maaf. Tapi saya pengen Bang Farhat itu dengan ada kejadian ini menjadi lebih dewasa. Supaya tahu bersikap lebih baik, jaga perasaan orang juga. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ungkapan itulah yang sepertinya mampu menjelaskan problematika antara Farhat dan Denny Sumargo. Bagaimana tidak? Farhat tentu tak akan meradang seperti sekarang ini tanpa adanya ucapan Denny yang dirasa menyinggung. Namun mirisnya, hal itu justru berbuntut panjang. Pasalnya, selain melayangkan laporan polisi dengan ancaman kurungan penjara yang tidak main-main, Farhat Abbas pun sampai mempertanyakan pula asal-usul dari Denny Sumargo. Karena baginya, aksi dan tutur kata Denny Sumargo sungguh sulit untuk diterima.
Lantas, seperti apa Denny Sumargo menyikapi ucapan-ucapan tajam dari Farhad Abbas? Serta bagaimanakah pula penjelasan Denny Sumargo terkait asal-usul dan identitas keluarganya? Saya tuh waktu itu kan ditanya waktu itu, jadi saya jawab aja. Tanya kamu orang saya orang Makassar. Jadi kalau kemudian saya mau diadu domba masalah itu, saya tegaskan lagi. Makassar itu ada suku bersaudara. Mereka sama-sama menganut prinsip harga diri. Ada sirinya, kalau kita bilang siri itu malu. Saya pikir semua suku, bukan hanya Makassar Bugis ya, di Indonesia ini, kalau harga dirinya diusik, ya pasti nggak terima dong. Apalagi kalau dia mau dihajar, gitu kan? Jadi kenapa saya berbicara seperti itu? Artinya saya ingin memberitahu, karena dia sesumbar, dia makan terus bilang kis, ya kalau dia harusnya dia ngerti ada namanya siri. Kita sama-sama bersetuju bahwa itu adalah kita punya filosofi yang baik. Jadi hati-hati dalam berucap. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik, setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan? Kan gak bagus dilihatnya. Karena itu kan kita punya, datangnya kita dari sana gitu loh. Dennis itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana? Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Nah, kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu kan. Maksudnya ditanya saya orang mana. Saya lahir di Makassar. Nenek saya orang Jeneponto. Saya bela Makassar dari tahun 90, Prapon-pon. Semua orang di Makassar yang ada pada zaman saya tahu saya. Dibilang saya pendatang pun saya gak peduli. Mau orang Makassar pun tidak akuin saya juga gak apa-apa. Buat saya itu semua gak menjadi hal yang utama. Yang utama adalah jangan begitukan orang. Semua orang mau dibegituin sama mereka, sama dia. Orang itu bukan gak berani, males. Gitu loh. Dan saya pikir harusnya jadi bahan pembelajaran yang baik, gitu kan? Itu aja sih. Tidak dapat dipungkiri, kisruh panas berujung laporan polisi yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo tidak hanya sudah berbuntut panjang, tetapi juga memancing perdebatan sengit. Munculnya pro dan kontra pun tak mampu lagi dihindari. Di satu sisi, muncul pihak-pihak mendukung aksi tegas Farhad. Tetapi di sisi lain, banyak pula masyarakat yang setia mendukung Denny Sumargo. Namun yang mencolok, perdebatan terkait laporan Farhad tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat. Lantaran sederet praktisi hukum tanah air pun sudah ikut angkat bicara. Togar Situmorang dan Deolipa Yumara contohnya, yang memiliki pandangan cukup berbeda terkait hal tersebut. Lantas seperti apakah Deolipa Yumara dan Togar Situmorang menanggapi laporan Farhad dalam kacamata hukum? Serta benarkah pula kisruh antara Farhad dan Denny Sumargo berakar pada persoalan etika? Jadi kalau terkait peristiwa antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo dan yang telah Farhad Abbas laporkan di pihak kepolisian, itu kan terkait kebencian atau masalah ras. Ras itu kan diatur di Undang-Undang 48 tahun 2008, yaitu ada beberapa pasal, yaitu baik itu pasal 64-nya, 156, 157, dan ini ancamannya jelas berjenjang. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun terkait pemicu permasalahan ini kan berawal dari adanya statement dari Farhad Abbas itu sendiri. Namun yang kita sangat sayangkan, seorang Denny Sumargo ya, itu terpancing ya, dengan cara mendatangkan Farhad Abbas langsung ke rumahnya. Harusnya Denny Sumargo kalau ada merasa perkataan atau
kata-kata dari pihak Farhad Abbas dianggap tidak pas, kenapa nggak dilakukan dulu klarifikasi dan verifikasi agar secara surat ya, secara resmi ya, agar Farhad Abbas membalas respon tersebut dengan secara tertulis juga. Itu lebih elok ya, bukan dengan cara mendatangkan ke rumah Farhad Abbas itu sendiri. Walaupun dikatakan Farhad Abbas menantang, disuruh datang bahkan dikirimkan Sherlock ke rumahnya, tetap etikanya seorang Denny Sumargo itu sampai demikian kepancing. Ini saya jadi ragu kredibilitas seorang Denny Sumargo yang sudah mengelola podcast yang begitu sukses. Ternyata dia ini orang temperamen juga, orang yang gampang emosi. Panjang polisi menerima, tentunya ini bisa ditindaklanjuti. Jadi ketika Farhad ini kemudian merasa ada ini dicemarkan, ini privasi terganggu, ini privasi terganggu, dia kan pengacara. Dia menggunakan hukum yang dia ketahui, peraturan-peraturan dan pasal-pasal yang diketahui untuk kemudian melampiaskan ketidakadilan buat dia. Akhirnya kan si Densu dilaporkan. Sebenarnya ini persoalan etika saja awalnya. Etika apa? Memang Farhad kurang beretika ketika dia menantang di depan publik, ayo sini kalau berani ke rumah gue, kan gitu kan, ayo kita tarung kan begitu. Itu tantangan-tantangan biasa. Sebenarnya itu juga nggak perlu diladeni. Etikanya juga nggak usah diladeni. Tapi Pak Densu ini kemudian dia meladeni, bahkan dia ke rumahnya karena di share lokasi dia ke rumahnya Farhad. Nah disinilah timbulnya silang sengketa antar mereka. Sebenarnya Densu juga boleh aja dia sebenarnya datang, tapi datang jangan untuk diketahui orang banyak. Ini namanya mempermalukan. Jadi ketika Farhad nantang, kemudian dia datang, Farhad misalnya nggak jadi berantem, kan sama aja mempermalukan Farhad di depan publik kan. Kenapa? Disorot dia punya kru, direkam, kemudian disebarkan. Nah ini pas penyebaran inilah yang kemudian tanpa setidaknya sebenarnya persoalan pidana tersendiri. Nah kemudian sangkut lagi karena ada ejekan-ejekan ras yang dugaannya ras, ya bisa saja Farhad memasukkan ini sebagai salah satu penghinaan juga kan. Pasal penghinaan juga ada tentang ini. Macam-macam kayak gini menyebutkan satu suku ataupun suku yang lainnya itu jelas tidak dibenarkan. Karena banyak peristiwa semacam ini itu sudah langsung bisa masuk penjara. Ya, ujaran-ujaran kebencian. Sementara itu, laporan Farhad Abbas terhadap Denny Sumargo memang tidak lepas dari persoalan donasi Agus Salim, di mana seperti diketahui, Farhad merupakan salah satu kuasa hukum Agus. Sedangkan Denny Sumargo adalah pihak pertama yang menyiarkan kisah pilu Agus lewat kanal media sosialnya. Dan tak hanya itu, kisruh ini pun bermula ketika keduanya memiliki opini yang berseberangan terkait kasus donasi Agus. Namun terlepas dari itu, kini nasi sudah menjadi bubur. Laporan Farhad sudah sampai di tangan pihak berwajib. Namun laporan itu tentunya sampai pula ke telinga pihak kuasa hukum Novi. Lantas seperti apakah pendapat sederet kuasa hukum Novi terkait aksi Farhad Abbas yang sudah melayangkan laporan terhadap Denny Sumargo? Benarkah pula mereka menganggap aksi itu sungguh sangat keliru? Ya, kalau menurut saya begini ya. Kalau menurut saya rasa ini keliru ya. Kenapa? Karena saya melihat ya, dari kedatangan Bang Denny Sumargo itu ke rumahnya Bang Farhad itu, jadi di sana saya tidak melihat sama sekali ada ujaran kebencian atau itu tidak ada. Karena saya katakan seperti itu, karena ya ujaran kebencian itu adalah ketika seseorang menyuarakan atau mengajak, ada ajakan atau mengumumkan suatu kalimat yang dapat menimbulkan kebencian suatu golongan atau suatu kelompok dan bisa menimbulkan suatu kegaduhan. Nah kita lihat nih dampaknya kan, dampaknya malah justru sebaliknya. Kalau menurut saya sebaliknya, justru banyak pujian yang datang kepada Bang Denny Sumargo. Jadi menurut saya tidak tepat kalau dikatakan kalau umpamanya Bang Denny Sumargo itu melakukan dugaan tindak pidana ujaran kebencian gitu, karena
Sampai sekarang tidak ada itu umpamanya timbul kebencian atau kegaduhan terkait dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Bang Denny Sumargo. Terkait dengan laporan polisi ujaran kebencian ya pasal 156 KUHP, saya rasa bahwa apa yang diucapkan oleh Densu itu bukanlah bagian daripada ujaran kebencian kalau lihat dari frasa bahasa yang ada di dalam pasal itu. Karena Densu mengucapkan itu ya kami orang, kalau ditantang kami datang, istilahnya gitu ya. Bukan dia menyampaikan bahwa kepada kalian orang, dia mengungkapkan ya dirinya adalah orang gitu. Jadi orang itu pribadi yang kalau ditantang ya udah kita datang gitu, tapi bukan menantang balik ya, dalam arti bahwa ucapan itu yang tidak bisa menjadi dasar untuk dilaporkan dengan pasal 156 gitu. Jadi gini, saya keberatan dengan laporan polisi dulu gitu ya. Saya keberatan laporan polisinya. Karena jangan menciptakan timbulannya stigma di rakyat Indonesia bahwa ada suku atau ras yang diganggu. Ya, ada suku atau ras yang diganggu pertama. Yang kedua, saya tidak sepaham dengan dan sepakat dengan laporan polisi dengan menggunakan pasal 156 itu sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini kan ada hubungan hukum terkait kasus-kasus sebelumnya. Artinya bahwa Densu sebagai salah satu podcast yang mengeluarkan tentang penggalangan dana, ya kan? Ada ucapan-ucapan yang menimbulkan bahwa Farhat sebagai tim kuasa hukum dari Agus menantang, ya kan, dalam hal ini mengucapkan kata-kata yang membuat Densu datang ke rumahnya. Itu hal biasa dalam hal hidup bermasyarakat, itu hal biasa dan itu tidak bisa dituntut dengan pasal 156. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp in Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.